Masukkan kode unik dan menangkan banyak hadiah lainnya. Minum, scan, dengarkan hanya dengan Coca-Cola. Hidupkan semangatmu. Halo, jumpa lagi dengan saya Eva Yolanda di program Ide Art dan kali ini dengan tema Sang Inovator. Diawali dari sebuah garasi sebagai tempat memotong gulungan seng untuk dijual, lalu berkembang dengan memproduksi genteng metal berlapis butiran batu yang dilakukan di sebuah pabrik sederhana di daerah Cibitung, Bekasi. Kini Tata Logam Lestari telah menjelma menjadi raksasa dalam industri baja ringan di tanah air. Dari produsen genteng metal, Tata Logam Lestari telah melebarkan lini bisnisnya sebagai grup dengan beberapa anak perusahaan yang masing-masing memiliki spesialisasi tersendiri. Dari satu pabrik sederhana di Cibitung, kini Tata Logam Group telah memiliki 5 super pabrik di Cibitung dan Cikarang. Termasuk sebuah pabrik pelapis baja ringan bermerek Nexalum di bawah manajemen PT Tata Metal Lestari. Salah satu kunci keberhasilan perusahaan ini adalah inovasi. Wow, inovasi berarti pembaruan yang merupakan daya cipta dan inisiatif dapat menghasilkan sesuatu yang secara materi jauh lebih baik daripada hal sebelumnya. Inovasi terus-menerus dilakukan oleh pimpinan, manajemen maupun karyawan. Apa saja inovasi yang telah dilakukan oleh Tata Logam Group? Mari kita cari tahu dalam perbincangan kali ini. Nah, bersama saya sudah hadir, ini seseorang yang sangat istimewa, seorang wanita yang penuh ide, gagasan, dan juga sangat energik. Beliau adalah founder sekaligus COO Tata Logam Group, Ibu Insinyur Wulani Wiharjono. Apa kabar Bu Wulani? Baik Eva. Selalu segar ya. Amin. Nanti saya pengen tahu nih apa rahasianya. Nah Ibu, sebelum kita mulai berbincang, saya ingin beritahu dulu sama yang di rumah nih, bahwa beliau ini merupakan salah satu sosok penting di balik Tata Logam Group, karena setiap keputusan, setiap langkah inovatif yang dilakukan Tata Logam Group, beliau ini pasti hadir dan berperan penting untuk mewujudkan ide-ide tersebut sehingga menjadi suatu kenyataan. Waduh, nah makanya beliau ini pas sekali kita sebut sebagai inovator. Waduh, kayaknya udah gak sabar yang di rumah ya, bagaimana bisa seorang wanita gitu yang menjadi inovator. Sekarang saya mau tanya nih, inovasi sendiri itu apa artinya untuk seorang Ibu Wulani? Inovasi itu adalah kreativitas. Bagaimana kita berkreasi untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, dan itu sangat penting untuk perusahaan, untuk lembaga, ataupun untuk pribadi-pribadi kita masing-masing. Oh, jadi bahkan menurut Ibu, kita sendiri aja harus berinovasi untuk diri kita sendiri ya. Wow, luar biasa. Nah, kalau boleh nih mungkin yang di rumah ada yang apa saja sih sebenarnya yang sudah Ibu lakukan, atau contoh inovasi apa saja yang telah Ibu lakukan dalam perjalanan bisnis Tata Logam?
Banyak sekali ya, karena inovasi itu adalah darah daripada Tata Logam Group, di mana kita harus selalu berkembang, harus selalu bertumbuh dengan inovasi-inovasi baru. Kalau kita ingin terus eksis di dalam kancah bisnis ini. Wah, betul sekali ya. Karena kalau yang tidak berinovasi pasti akan tergeser oleh yang lain ya, Bu ya. Kalau boleh Eva bacakan di sini bahwa tahun 1999 ada inovasi proses produksi, di mana pada saat itu Ibu meningkatkan produksi genteng batuan multi-roof dari hanya 50 lembar per hari. Wow, itu menjadi 5.000 lembar per hari dengan sistem continuous production. Bu, ini gimana dari 50 lembar aja jadi 5.000 itu apa yang terjadi, Bu? Itu tentu adalah suatu proses yang panjang ya. Jadi nggak bisa serta-merta langsung begitu. Butuh waktu, butuh pemikiran, butuh selalu ada pembaruan ya. Waktu 50 lembar itu, genteng itu dijemur di matahari. Di matahari? Di lapangan. Di lapangan? Iya. Loh, jadi kalau 5.000 gini Ibu punya berapa lapangan, Bu? Nggak tahu, lapangan bola di seluruh Jakarta ini habis semua buat jemur genteng. Lalu gimana Ibu setelah harus ada 5.000 lembar, apa yang Ibu lakukan membuat? Iya, kita bikin continuous proses dengan pakai oven, dengan rak-rak dan banyak proses-proses yang harus kita potong sehingga itu mempercepat proses. Oh, karena Ibu waktu itu ingin berinovasi kok cuma 50 lembar gitu ya, Bu. Pengen lebih banyak akhirnya Ibu menciptakan. Kalau 50 lembar mah nggak ya, bisa Bu, bayar karyawan. Iya. Satu rumah aja kurang ya, Bu, ya, kayaknya 50 lembar ya. Lalu berinovasi membuat rak dan tadi sistem continuous production. Nah, saya juga ingin bacakan di sini bahwa tahun 2001, nah ini ada inovasi pemasaran. Nah, ini juga luar biasa nih, karena kalau saya tidak salah pertama kalinya produsen genteng metal ini merambah dalam iklan TV. Nah, ini gimana lagi nih, Bu? Ibu dari tadi jemur-jemur genteng terus sekarang ada masuk TV lagi, ini apa yang terjadi, Bu? Nah, setelah itu kita mulai membangun jaringan ya di Sumatera, kemudian Sulawesi. Nah, untuk lebih mempercepat, ini awal ide ini dari anak-anak, dari Stefanus dan Nicholas. Apa, yang Bu? ngeledek ayahnya sama ibunya. Wah, papa, masuk TV dong. Pengen masuk TV. Iya. Terus kita ngomong, berapa duit untuk masuk TV? Ya enggak. Selain itu jaringan kita belum terbentuk. Ya, tapi waktu itu kebetulan kita punya uang ya, yang harusnya bisa buat beli satu Mercy kali. Oh, tapi Ibu pakai? Kita pakai untuk beriklan aja lah. Ngapain tuh laki ay di situ? Bang! Ngapain di situ? Neng, ngagetin aja. Abang lagi ngecek genteng. Bang, kita itu kan udah pakai multi roof. Kuat, tahan karat, tahan bocor, warnanya nggak belang. Awet indahnya. Kualitasnya juga udah terbukti kok, puluhan tahun nggak pernah ada komplain. Semuanya juga udah tahu. Sekarang jangan alasan turun. Ye, baru naik. Aman. Ya, kameranya mana? Ya. Oh. Mas, sakit ya mas? Banyak nggak mas? Aduhnya mana? Sakit nggak?
sepertinya memang iklan itu menjadi pemicu untuk produsen lain juga beriklan sama seperti Ibu ya? Butuh waktu yang lama mereka untuk beriklan ya. Saya rasa berapa puluh tahun setelah itu baru mereka beriklan. Tapi tetap Ibu yang nomor 1 Iya. ya. Nah, jadi ternyata itu ada inovasi pemasaran juga. Nah, ini juga yang paling saya suka nih. Pada tahun 2003 ada inovasi pemasaran di mana Ibu melakukan roadshow ke seluruh Indonesia dan ini melibatkan pertunjukan seni budaya. Jadi ini tidak membosankan karena bukan presentasi ya Bu. Nah ini Ibu idenya gimana Bu? Kalau orang kan biasanya ini loh, Ibu malah kasih pertunjukan seni budaya. Kalau orang itu roadshow, biasanya itu toko-toko, kemudian dari instansi-instansi itu di apa ya, dijejelin dengan produk knowledge, Betul. kemudian apa. Nah, saya itu ngelihat ide ini dari beberapa perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang udah besar, seperti rokok itu ya, Ya, bikin konser musik di Iya. lapangan, ya enggak? Betul, betul. Terus saya hanya bicara sama Bapak, orang daerah itu lebih seneng dengerin konser musik, dengerin lawak, Koyang gitu ya. Iya, nyanyi dan sebagainya, apalagi kita bawa artis dari Jakarta. Gitu ya. Itu suatu hal yang Ya. menyenangkan, menarik. Menarik. Gitu. Di sela-sela itulah kita masukin sedikit presentasi, Informasi ya. informasi ya. Produk knowledge. Bilang ada yang mau lewat nih, ya iklan sebentar. Wah. Nah, Jadi tanpa disadari lagi nonton konser, oh iya inget Taso ya. Karena ternyata di belakang gede backdropnya Taso ya. Wah itu keren banget ya, luar biasa ya. Nah ini lagi nih dari tahun 2003 sekarang kita masuk 2005. Jadi sepertinya memang inovasi Ibu tuh terus ada ya Bu ya? setiap tahun, Setiap tahun. saat. Nah di 2005 ada inovasi pemasaran, di mana ada pelatihan baja ringan untuk tukang baja ringan secara gratis. Nah para tukang ini diberdayakan menjadi mata rantai penting dalam perkembangan industri baja tanah air. Bu ini kenapa Bu ada tukang-tukang dikasih pelatihan baja ringan Bu? Gini Eva, bahwa dari zaman kakek saya itu kontraktor. Sebenarnya bukan kontraktor, tapi tukang kayu. Tukang kayu. Ya, tukang kayu yang bangun pasar Meranggen Oh. di Semarang itu, ya. Jadi ratusan tahun mungkin orang itu menggunakan kuda-kuda kayu. Dari kayu. Ya, dari kayu. Nah, kemudian biasanya itu kepandaian itu diturunkan atau diwariskan dari generasi ke generasi. Terus ke bawahnya ya. Betul. Nah, tapi Indonesia ini adalah negara yang mungkin di dunia paling banyak rumah Iya. tapak. Betul sekali. Karena apa? Karena kita ini dimanja sama Tuhan. Iya. Tidak ada salju, yang ada hanya air. Di mana panas. aja mau bikin rumah bisa. Bisa, tanahnya Nah, banyak. Tanahnya gede, ya enggak. Dan ya itulah orang lebih suka rumah tapak dibandingkan rumah yang ke atas, vertikal Ya, ya, apartemen gitu ya. apartemen dan sebagainya. Itu mungkin nanti beberapa puluh tahun lagi itu akan. Iya. Tapi untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia mereka masih suka dengan rumah tapak. Dan mereka pakai kayu. Nah, mereka kuda-kudanya itu semuanya pakai kayu. Nanti gimana hutan Nah. kita Bu kalau semua pakai kayu lagi? Nah, kalau hutan itu digundulin hanya untuk bikin kuda-kuda, itu kan sebenarnya nanti anak cucu kita yang akan menderita. Betul. Sebab hutan tropis itu adalah paru-paru dunia. Iya. Ya.
Maka kita pengen alihkan dulunya kuda-kudanya kayu menjadi kuda-kuda baja ringan. Tapi nggak mudah karena tukang-tukang yang sudah mendarah daging dengan kayu itu punya alat yang berbeda. Iya. Mereka pakai palu, pakai paku, Gergaji. ketam dan sebagainya. Sekarang harus berubah pakai apa? Gunting, bor, pakai skru. Semuanya itu berbeda. Nah, kalau sekarang kita sebagai produsen tidak memberi atau mencetak tukang-tukang itu menjadi tukang yang mahir untuk bisa memasang, lah nanti siapa yang beli produk kita? Iya betul juga ya. Karena harus mereka juga yang pasang ya. Iya. Oh, makanya dari situlah akhirnya ada inovasi pelatihan baja ringan ya untuk para tukang. Wow, ternyata inovasinya bukan cuma produk tapi orangnya pun diinovasi sama ibu ya, biar berkembang ya tentunya ya. Nah, ada lagi nih luar biasa di tahun 2008 ada inovasi produk Oke Home, prototipe rumah permanen dengan konsep rangka baja ringan pertama kali dibangun. Nah, ini apa lagi nih Bu? Oke Home ini adalah cikal bakal daripada Domus. Oh. Jadi sebelum Domus ini diawalin sama Oke Home. Oke dulu. Home. Ya. Jadi bagaimana suatu inovasi itu berkembang dari Oke Home yang fasadnya atau penutup dindingnya itu dulu pakai GRC board. Terus kita rubah menjadi bata ringan. Oh. Tapi itu semua juga seiring dengan adanya perkembangan produk baru di pasaran. Kalau bata ringan nggak ada, ya nggak ada Domus. Masalahnya apa? Karena kita perlu barang-barang yang persisi. Oke. Wow, berarti Ibu mau sampaikan juga bahwa inovasi itu saling terkait ya Bu ya. Kalau ada barang satu, Ibu berinovasi lagi sehingga ada lagi inovasi yang lain. Luar biasa. Nah, ada lagi nih inovasi yang menarik di tahun 2012. Ini ada inovasi proses produksi. Jadi ada yang namanya otomatisasi mesin roll forming untuk genteng metal dan baja ringan. Nah, ini ditujukan untuk memberikan nilai tambah dan pekerjaan yang lebih baik untuk operator mesin. Nah, ini gimana nih Bu? Kayaknya seru juga nih Bu, otomatisasi Bu. Otomatisasi itu bukan menggunakan mesin untuk meniadakan orang. Bukan, tetap butuh orang. Tetap butuh orang, tapi orang ini dimanusiakan, diberdayakan untuk menjadi lebih baik. Lebih baik. Kalau sekarang hanya naruh genteng itu nggak perlu pekerjaan orang lah. Ngapain? Orang itu bisa diberdayakan supaya bisa bekerja lebih baik. Jadi waktu itu untuk mengikat genteng dan sebagainya itu, satu mesin itu awalnya 2 orang. Kemudian menjadi 1 orang. Ya. Kemudian dengan otomatisasi ini awalnya kita hanya bicara bahwa 2 mesin 1 orang aja. Tapi kenyataan sampai hari ini itu mereka bisa membuat itu 5 mesin dengan 1 orang operator. Wow. Tapi bukan karyawan kita menjadi berkurang, tidak. Tetap aja. Tapi mereka punya pekerjaan atau skill yang lebih baik. Wow, ini semakin seru sepertinya ya. Dulu saya pikir inovasi itu hanya produk, tapi makin ke sini Ibu menginovasikan semua karyawannya menjadi lebih baik dan ini sungguh luar biasa. Saya mau tepuk tangan dulu kalau itu Bu ya. Luar biasa sekali idenya. Nah, ini lagi nih Bu, 2015.
Ini sepertinya yang tadi udah ada bocoran, Oke Home, lalu menjadi Domus. Karena ini ada inovasi kolom praktis sebagai pengganti kolom konvensional yang menjadi kunci untuk pembangunan rumah Domus. Nah Ibu, apalagi nih Bu kolom praktis Bu? Karena saya ini dari kecil di dalam lingkungan membangun rumah. Membangun rumah. Punya orang tua kontraktor itu tidak menyenangkan. Rumahnya kotor, rumahnya jelek. Yang dibagus-bagusin rumah orang. Iya, Oh gitu, betul Jadi, betul. barang-barang sisa proyek itu ada banyak di rumah saya. Dibawa ke rumah. Iya. Jadi itu kita bilang nggak mau jadi kontraktor. Gitu. Kebagian debunya. Iya. Tapi ternyata Tuhan memilih kita untuk Tetap. ya di bidang bidang itu yang sama. juga gitu ya. Tapi Ibu lebih inovatif dong ya Nah, sekarang ya. Begini, bikin rumah itu lama. Betul. Terus kita pikir sebenarnya bikin rumah lama itu apanya yang bikin Apa yang lama? bikin lama ya, Nah, betul. Ternyata salah satunya adalah kolom praktis. Iya, ngecornya Yang itu ya Bu ya. ngecor, Betul. rakit besi dan sebagainya. Nah, itu kita gantiin pakai kolom praktis yang dibikin di pabrik, dipotong di pabrik, di lapangan hanya dipasang. Maka tagnya bikin rumah Hanya 5 hari. 5 hari. Kenapa? Karena Bu Wulani bosan lama-lama. Karena kita punya keinginan sesuatu yang ringan, kuat, tapi cepat. Tapi cepat ya. Ya. Dan itu inovasi yang luar biasa sekali. Ya. Aduh, luar biasa. Nah, Domus ini udah banyak juga di mana-mana ya Bu ya. Di seluruh Indonesia sudah ada ya. Ya, dan ini kita juga sedang melatih tukang untuk bisa memasang kolom praktis ini secara benar. Benar Dan baik. Dan baik. Dan inovasi Domus ini juga mendapat apresiasi dari pemerintah juga ya Bu ya. Karena kemarin ketika ada bencana alam, langsung Ibu turun tangan juga untuk memperbaiki beberapa rumah juga ya Bu ya. Banyak lah, tapi saya belum merasa puas karena kolom praktis ini belum memasyarakat. Karena masih tergantung juga dengan bata ringan ini. Batanya. Kalau nanti banyak pengusaha bata ringan yang bersinergi dengan kita, tentu Domus ini akan lebih merakyat. Iya. Ya, seperti halnya Taso. Taso itu untuk masyarakat kenal dan mau memakai itu butuh waktu yang cukup panjang. Lama juga ya Bu ya. Iya. Tapi sekarang orang tiap beli pasti Taso bilangnya ya. Ya, mereka udah kenal karena mereka melihat bahwa itu banyak manfaatnya. Betul sekali. Pertama adalah apa? Tidak ada rayap. Kedua, tidak karat. Tidak karat. Ya enggak. Dan jauh lebih hemat lah Dan semuanya. Cinta lingkungan pastinya kan. Karena si kayunya tadi tidak kita pakai lagi ya Bu ya. Saya harap bahwa kolom praktis ini pun nanti akan menjadi primadona juga. Amin. Kenapa? Karena sekarang ini untuk orang make batu bata itu, Bata merah itu ya. bata merah itu sudah mulai sulit. Sekarang seperti di daerah Padalarang, di daerah Pleret itu semuanya kan udah menjadi sawah, menjadi apa, sehingga depositnya makin kecil, sehingga sulit. Lagian dengan tenaga kerja yang mulai mahal untuk membuat batu bata itu, nantinya orang akan beralih kepada bata ringan. Bata ringan ya. Wah, berarti nanti kita tunggu lagi nih inovasi Ibu lagi. Karena dengan Domus ini, dengan kolom praktis ini banyak keuntungannya, Eva. Pastinya. Apa? Bangunan itu menjadi siku dan level. Sehingga nanti pada waktu plester, aci, atau bahkan sekarang kita nggak pakai plester atau aci, tapi kita namanya render, yaitu plester sama aci digabung. Sehingga satu proses kita buang. Cepat, makanya Ya, cuma 5 hari iya. tadi itu ya Bu ya.
Waduh, ini inovasi luar biasa lagi ya. Nah, kalau mau tahu informasi tentang Domus, nanti boleh cari-cari nih di channel YouTube kita atau dilihat di Instagramnya atau di semua deh sosial medianya Tata Logam Group ya. Nah ini juga nih aku mau kasih tahu juga tentang ada inovasi di 2018 nih baru-baru juga inovasi pemasaran. Jadi kali ini Tata Logam Group punya channel digital melalui aplikasi Metalman. Ini kita jadi udah bisa belanja semua produk-produk Tata Logam itu ya Bu ya di Metalman ini ya. Iya, karena sekarang ini stock point kita ada di seluruh Indonesia. Kita punya hampir di semua provinsi, bahkan di kota-kota kabupaten juga sudah ada channel-channel kita semuanya. Dan sepertinya Ibu ini pada 2018 ya, tapi Ibu udah tahu bahwa tahun 2021 kita bakalan belanja online karena nggak boleh keluar juga. Dengan adanya Metalman jadi nggak perlu keluar, tinggal klik bisa belanja apa yang dibutuhkan, stoknya ada di mana gitu ya Bu ya. Mau beli rumah Domus pun bisa. Bisa, dihitungin malah ya Iya. Bu ya. Waduh ini keren banget. Nah ayo udah punya belum nih aplikasinya Metalman? Langsung download sekarang ya. Karena nih di kuis-kuis Eva juga hadiahnya di Metalman loh Bu untuk ambil hadiahnya. Para tukang itu bisa menghitung kebutuhan baja ringannya maupun gentengnya di roof kalkulator. Nah itu Nah, juga. itu- Dan udah tahu budgetnya ya Bu? Iya. Oh budget aku segini disiapkannya karena sudah dihitung di aplikasi tadi. Pokoknya seru banget ini adalah inovasi yang luar biasa. Nah ini juga baru nih Bu 2019. Ibu ada inovasi sistem produksi di mana pengaplikasian industri 4.0 dalam industri end-to-end baja. Jadi mulai dari koil hingga pembangunan rumah. Nah ini apa lagi nih Bu? End-to-end. Ini kerjasama kita dengan Departemen Perindustrian. Oh. Bahwa kita salah satu yang dijadiin pilot project untuk menerapkan industri 4.0. Ya, itu nantinya itu adalah mesin ketemu mesin. Jadi semua mesin omong-omong sama mesin lah. M2M ya Bu ya, mesin to mesin. Waduh nih kayaknya semakin keren aja nih ya. 2020 juga Ibu ada inovasi pemasaran. Nah dalam rangka pandemi Ibu Lani sebagai sang inovator bertahan ya dan terus berinovasi dengan merambah pasar ekspor. Wow, Tata Metal Lestari berhasil menjadi satu-satunya produsen baja lapis aluminium seng yang menembus pasar ekspor dalam masa pandemi. Saya sampai gemeter nih Bu. Ibu bisa Bu? Pandemi begini Ibu malah lebih sukses. Ini gimana caranya Bu? Nah, begini. Saya tidak sendiri, ya kan? Ada suksesor kita, Stefanus sama Nicholas, ya. Yang mereka dulu belajar di Australia, yang mereka juga punya network di luar, ya. Itulah mereka-mereka ini yang menjadi ujung tombak untuk ekspor. Tapi saya hanya ngomong sama mereka, pandemi ini sampai kapan, bagaimana, kita nggak tahu. Nah, Ya ya enggak. betul. Kemudian apakah negara tercinta kita ini sanggup bertahan supaya pembangunannya itu tetap berjalan Ya. atau enggak? Sedangkan Tata Metal itu pabrik baru, Iya, iya. ya enggak? Yang tentunya harus kita punya effort, punya usaha supaya tetap eksis. Betul. Satu doa saya selalu supaya kita tidak ada PHK. Amin. Dan itu Tuhan dengarkan selalu. Nah, salah satu caranya dua anak ini berusaha bersama tim mencari pasar di luar. Jadi ya walaupun belum sebesar apa, tapi udah dimulai dengan pasar Amerika, Wow. Australia,
kemudian ke Puerto Rico, Amerika Selatan, kemudian Jauh-jauh Thailand, juga loh, Bu, itu ya? banyak, iya. Oh. Jadi Pakistan, ke India pun. Gimana ada. Ibu meyakinkan atau tim meyakinkan pasar saat pandemi Ibu bisa ekspor produk yang terbaik tentunya ya? Iya, kita bersyukur bahwa produknya nggak ada komplain, produknya bisa diterima, ya itu anugerah lah. Anugerah ya, karena Ibu selalu memberikan yang terbaik juga. Ya pastinya produknya pasti langsung dicintai ya Bu ya. Nah itu tuh tipsnya, jadi selalu lakukan yang terbaik, niatnya juga baik, insya Allah pokoknya bisa berjalan dengan baik ya. Tapi kalau kita memproduksi udah males-malesan gitu ya Bu, ya mungkin udah tersingkir dengan yang lain. Ya. Jadi Kita berusaha yang terbaik, sisanya diserahkan kepada Tuhan. biar Tuhan yang atur Biar ya. Tuhan yang atur. Wow, ini luar biasa. Jadi selain berinovasi, berusaha, Ibu juga selalu ingat dengan Tuhan tentunya ya Bu. Dan selalu berbaik hati, sampai berpikir jangan sampai orang-orang kena PHK. Aduh, ini benar-benar memberi Itu inspirasi. bukan sekali Eva. Tahun 98 itu juga berat buat kita karena waktu itu kita baru lahir. Dan langsung krismon waktu itu langsung ya. krismon. Ya, tapi Tuhan memberi lebih besar lagi. Ya enggak. Krisis yang kedua adalah 2008. Itu juga berat dengan kejatuhan Amerika. Iya, betul. Di seluruh dunia. Mereka ekonominya krisis. Tapi menurut saya yang paling berat adalah di tahun kena pandemi ini. Karena berhubungan dengan kesehatan. Jadi banyak orang yang selain hidupnya ketakutan dengan kesehatan diri kita masing-masing, banyak orang yang kita cintai, banyak Pergi, yang ya. pergi dan sebagainya. Di samping itu juga negara harus mengeluarkan uang yang seharusnya dipakai untuk pembangunan, tapi harus dialihkan untuk kesehatan. Nah, ini hal yang berat. Maka doanya harus lebih kenceng supaya tidak ada PHK itu. Betul, betul. Dan ini pandemi baru pertama kali, jadi semua orang sepertinya harus langsung belajar mencari solusi, beradaptasi ya Bu ya. Pandemi ini yang paling besar di dunia. Betul. Sebab sekarang ini semuanya serba cepat Yes. di dunia ini. Sehingga mutasi apapun, virusnya juga sendiri sekarang ini bergentayangan kemana-mana. Nah makanya untuk seorang inovator seperti Ibu, dalam keadaan apapun tetap ada inovasi. Dan ini luar biasa sekali, memberi inspirasi untuk saya dan semoga juga untuk sobat Simantap di rumah ya. Jadi dalam keadaan apapun saat pandemi sekalipun tetaplah berinovasi. Iya Eva, kita punya studio sekarang. Nah, Ini adalah inovasi di mana kita bisa menyampaikan program-program kita di YouTube, di Instagram, di mana aja. Dan kita punya komunitas tukang Betul. yang lebih banyak, Solid lagi semua ya. komunitas semua. Nah, ini juga seru nih tahun 2020 sampai 2001. Ini dia inovasi pemasaran melalui sosial media, marketing broadcast, melalui Facebook, YouTube, meningkatkan komunikasi interaktif dengan pelanggan di seluruh Nusantara. Waduh, padahal Ibu bukan generasi milenial ya, tapi Ibu mikirin gimana kita bikin Facebook, YouTube. Nah itu inovasinya. Nah makanya jangan mau kalah nih dengan Ibu Wulani. Walaupun pandemi, walaupun apapun yang terjadi di kantor tetap berinovasi biar Iya. bisa tetap eksis ya Bu ya. Kantor aula kita lantai 9 kita rubah menjadi studio. Makasih loh Bu, akhirnya saya juga ikut loh dalam. Jadi saya juga bisa eksis ya dalam acara ini ya. Nah inovasi sudah semua hampir saya jabarkan juga ya. Nah mungkin sobat di rumah seperti saya Masih juga. ada Eva. Apa Bu? Kemarin kita prihatin dengan adanya badai.
Oh ya, ya. di NTT semua porak-poranda, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Berarti ini menderita. inovasi terbaru mau Ibu bocorin sekarang. Iya. Oh, apa itu Bu? Jadi badai seroja itu Oh ya betul. memporak-porandakan semua Ya itu sedih sekali. keluarga kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Lalu Ibu berinovasi juga. Genteng yang pada terbang Iya. semua, ya. Rumahnya juga Tapi hancur. kita tahu bahwa sebenarnya genteng metal itu adalah genteng yang terbaik untuk daerah angin ribut, angin badai. Ya tentu kalau masih di dalam hitungan manusia Iya, ya. iya. Kalau udah di luar itu kita nggak bisa ngomong. Ya, hanya ya. Tuhan yang tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, kita akan launching yaitu namanya Sakura Seroja. Sakura tetap dipakai, seroja ditambah karena angin seroja. Ya, karena angin seroja ini. Apa bedanya tuh Bu dengan genteng yang sebelumnya? Kalau genteng yang sebelumnya itu panjang daunnya itu 38,5. Sekarang kita kecilin menjadi 28 atau 30 sehingga kita nanti 2 daun itu baru dikasih 1 reng. Oh. Nah, itu bisa ada penghematan reng maupun juga tukang bekerja bisa Lebih cepat ya? cepat dan harganya bisa setara dengan produk-produk yang panjang. Oh Nggak ini beda apakah jauh. yang interlock system sehingga tidak terbang itu ya? Ini interlocking karena pakunya ada dari samping. Semuanya. Luar biasa. Bahkan inovasi hadir saat ada duka gitu ya Bu ya. Ibu berinovasi gimana membantu. Nah niat Ibu baik melihat keluarga kita yang kena bencana lalu inovasi itu hadir. Berarti inovasi atau ide itu bisa hadir kapan saja ya Bu ya. Ya. Berarti Ibu gimana nih Bu? Bisa mendapatkan ide itu gimana Bu? Ibu sering lihat atau Ibu sering jalan-jalan? Salah satu itu hobi saya adalah jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi kalau kita jalan-jalan, misalnya saya ke luar negeri ya, bukan ke toko baju saya, Nah kemana tuh Bu? ke hardware. Karena Ibu sukanya lihat-lihat alat tukang ya Bu ya. Apa yang Ibu lihat? Ya ada barang-barang baru yang di sini belum ada. Kemudian kita ke supermarket, lihat kemasan-kemasan baru atau produk-produk baru. Inovasi apa sih yang orang punya Iya. gitu ya Bu ya? Bahkan saya bisa nongkrong berlama-lama kalau ada orang bangun rumah. Ibu mempelajari? Iya. Bagaimana orang itu bisa membangun rumah dengan cepat, dengan efisien. Gitu. Oke. Setelah itu nanti saya akan tularkan. Oh, jadi mencari ide bisa di mana-mana, bisa sambil belanja, Iya. bisa sambil jalan-jalan. Apa Ibu juga sering searching internet atau lihat-lihat buku? Tiap hari. Tiap hari. Jadi Ibu ini online selalu ya Bu ya, online asik sih mantap ya. Oh jadi Ibu, walaupun Ibu sudah sepintar ini, tetap Ibu banyak belajar. Loh, belajar itu tidak kenal umur, tidak kenal waktu, dan tidak kenal ruang sebenarnya. Apalagi kita dengan adanya internet ini, apapun kita bisa googling, apapun kita bisa browsing. Ya, mau dapat apa aja kita bisa dapat. Jadi kalau sampai ada orang tidak punya ide, tidak punya informasi, inovasi, kayaknya keterlaluan ya Bu ya? Ya, dan saya juga belajar dari tukang sayur. Oh, Ada tukang sayur tuh bicara. Ada orang nanya, Pak, ini bumbunya apa? Apa jawabnya tukang sayur? Buka internet. ternyata tukang sayur aja cari di internet. Iya. Iya. Mau masak buka internet. Jadi kalau misalnya sekarang dibilang nggak bisa, aduh keterlaluan ya. Keterlaluan itu mah. Aduh, nah sekarang ide udah ada ya Bu ya. Saya juga sering dapat ide, tapi kok saya nggak pernah bisa
aplikasikan ide saya. Nah kalau ibu sendiri kok bisa gitu semua ide ibu nyata gitu teraplikasi, terwujud gitu. Itu ibu gimana Bu Gini caranya? ya, saya bersyukur karena punya tim yang kompak, yang solid. Apakah itu tim untuk produksi, maintenance, ataukah itu tim untuk pemasaran, semuanya kompak, semuanya solid. Dan sepertinya tim ibu mengerti apa isi kepala ibu. Ibu maunya apa mereka mengerti. Iya, Oh, bisa membaca pikiran saya. ada contohnya Bu? Contohnya banyak ya. Kadang-kadang saya hanya bilang, Pak, itu catnya jelek. Gimana? Bu, ada kesulitan nuang tinta. Oh, idenya gini Pak. Saya beliin botol nih, coba nggak bisa Bu, pakai doseng pam. Apa tuh Bu? Doseng pam itu untuk menuangkan sesuatu, tapi dengan Takaran. waktu-waktu yang tertentu. Oke. Mahal Bu, oke. Akhirnya yang menemukan ya mereka-mereka sendiri. Bu, udah ketemu katanya. Oh jadi ibu memberikan ide, lalu tim mengembangkan lagi sehingga justru lebih dari ide ibu ya? Iya, Oh. tapi setelah itu mereka bisa lebih baik. Kenapa? Karena mereka itu yang bergumul tiap hari dengan pekerjaan itu. Dengan pekerjaan ibu. Tapi ibu yang membuka jalan menuju ke sana ya. Kalau nggak ada ide ibu mungkin nggak kepikiran ya. Ya, kalau udah mentok mereka, saya cuma bilang kepada mereka, tolong videoin. Nah, videoin nanti di rumah saya lihat. Itu bisa 100 kali saya lihat. Caranya gimana ini? Pokoknya Ya, sampai ya. ketemu gitu Sampai ya Bu. ketemu. Waduh, nah jadi kalau udah ada ide jangan berhenti di tempat ya Bu. Iya. Pokoknya sampai harus jadi Ya, idenya. bicara kepada, ya boleh kepada siapa aja. Pada pasangan, Ya, pada enggak ide pasangan tukang sayur pun Tukang kalau sayur. bisa kita tanya. Nah ini luar biasa nih, mau menjadi seperti Ibu Wulani, menjadi inovator, aku juga mau ya. Bu, kasih tahu dong Bu, ini apa aja sih yang harus kita miliki untuk bisa menjadi seorang inovator seperti Ibu ini? Kan pingin juga nih yang di rumah Bu. Gampang kan? Saya cuma bilang ada kemauan untuk maju. Yang kedua, sering-sering melihat. Sering-sering melihat. Nah, dan melihat itu jangan hanya melihat, tapi dipikir, Dipelajari. dipelajarin. Nanti kita ada sesuatu itu akan keluar sendiri gitu. Jadi akan muncul gitu. Tuhan kasih anugerah gitu ya. Akan muncul gitu. Bukan apa ya? Tiba-tiba ada aja bisa muncul begitu. Nah, karena Tapi Tuhan, kalau kita males ya, hanya mager ya Bu, Iya. malas gerak kalau sekarang. iya, betul. Pintu aja itu engsel-engsel pintu itu sering saya lihat. Saya fotoin, saya apain. Kenapa Bu? Ya, Ibu penasaran. Buat ide gitu. Kalau ada engsel pintu yang baru ya, kok begini ya? Heeh. Kenapa ya? Kenapa ya? Jadi enggak statis hanya sesuatu engsel ya engsel gitu. Enggak. Oh, jadi Ibu terus mempelajari kenapa modelnya mungkin ada yang bulat, ada yang pegangan Iya, gini gitu betul. ya. Inovasi terus berubah. Ibu berarti punya rasa penasaran yang tinggi ya? Ya, jadi ada sesuatu yang kepengen dilihat, Iya. kepengen diapain gitu. Ibu ingin lebih baik selalu. Iya. Ibu ingin selalu berinovasi, ingin melakukan banyak hal untuk orang lain juga, sehingga Ibu selalu bersemangat ya Bu ya. Dan saya bicara bahwa tukang-tukang itu harusnya menjadi jauh lebih pintar daripada saya, daripada orang yang tidak berkecimpung Langsung. dunianya, di pekerjaannya. Menurut Ibu kenapa mereka nggak bisa begitu Bu? Ya itu sifat orang juga ya. Tapi saya menemukan beberapa tukang yang hebat juga.
Yang berkembang. Yang berkembang. Dan Ibu senang begitu tahu ada orang yang seperti itu. Ya, Jadi bisa inilah supaya mereka juga bisa jadi role model untuk kawan-kawannya. Betul, untuk betul. maju bersama. Wow, luar biasa ya. Nah, ini lagi saya juga mau tanya nih, Ibu kan banyak sekali inovasinya dari tahun ke tahun selalu ada. Sebenarnya inovasi unggulannya Ibu yang paling Ibu banggakan itu apa, Bu? Yang akhirnya memberikan dampak besar gitu untuk tata logam. Pertama, genteng metal. Genteng metal ini membawa sesuatu perubahan yang luar biasa. Kalau dulu di daerah Kalimantan yang tanahnya lembek, yang tanahnya gambut, itu kalau kita pergi atapnya itu semua berkarat. Aduh. Nah, tapi sekarang Eva, kalau naik pesawat lihat ke bawah, atapnya warna-warni Cakep, Bu. semuanya, Iya. cakep semuanya. Itu satu kebanggaan, kebahagiaan bahwa kita bisa merubah sesuatu menjadi lebih baik. Ya. Yang kedua, taso. Taso Dari si mantap, pas tebalnya pasti kuat, tidak melendut, tidak melintir. tidak karat, apalagi sobek. Celana sobek, Itu trendy, rangka sobek, jadi tragedi. taso puas, Sudah terbukti, sudah diuji. punya SNI. Taso asli ada capnya. Jangan lupa penting miringnya. Mau selamat ya pilih Taso. Semua orang mendapatkan suatu produk yang baik dan bisa terjangkau dimasyarakatkan dan masyarakat menikmati kebaikan daripada produk itu. Yang masih sampai hari ini menjadi keinginan saya, angan-angan saya, yaitu domus. Domus mau Ibu besarin lagi? Ya, jadi kepengennya itu supaya semua rakyat Indonesia bisa punya rumah yang murah, yang kuat, yang ringan, yang cepat. Bagus. Bagus. Oh, luar biasa sekali. Berarti semua inovasi Ibu, ya itu yang terbaik semua ya Bu ya? Orang Ya. semua merasakannya. Kalau kita bekerja, kita memikirkan sesuatu harus pikir yang terbaik. Yang terbaik, jangan setengah-setengah ya Bu ya. Nah Bu, Ibu ini kan orangnya senang berinovasi. Bagaimana cara Ibu menularkan sifat inovatif Ibu ke orang-orang sekitar, ke karyawan terutama? Kalau di Tata Logam Group, inovasi itu adalah darah daging yang selalu harus dipikirkan. Kita itu dapat ISO dari tahun 2000. Nah, salah satu ISO itu adalah mensyaratkan bahwa kita harus bertumbuh, berkembang, dan berinovasi. Makanya Ibu selalu mengajak semuanya karyawan untuk berinovasi ya Bu ya. Ya, visi misi kita juga berubah kan. Dari dulunya mengatapin seluruh Nusantara, berubah menjadi menyediakan rumah berbasis metal untuk setiap individu. Wow, luar biasa, keren sekali. Boleh tepuk tangan dong. Kalau saya boleh sedikit mengutip dari cerita Ibu di buku, bahwa dulu Ibu cuman bilang sama Bapak, itu tuh orang gentengnya jelek-jelek Mbok ya, benerin bikin yang bagus gitu ya Bu ya. Ternyata sekarang udah bukan cuma genteng aja, tapi sekarang sampai bangunan aja Ibu juga ingin yang terbaik untuk semua orang, terutama orang Indonesia ya Bu ya. Nah, kalau ada ide, apa lagi yang harus kita lakukan Bu? Ide itu hanya sekedar ide. Tidak akan menjadi sesuatu inovasi kalau tidak ada implementasi. Jadi kita harus membuat ide itu menjadi sesuatu yang berguna.
inovasi itu juga akan berhasil kalau bisa komersial, bisa dinikmatin oleh banyak orang. Kalau hanya sekedar inovasi, tapi harganya selangit, nggak komersial, nggak bisa diproduksi, nggak bisa diterapkan, ya itu hanya sekedar ide. Bukan inovasi. Ya. Nah, Sobat Cimantap di rumah, seru ya ngobrolnya ya. Saya masih sedikit lagi mau tanya sama Bu Lani. Mungkin Bu Lani bisa berbincang dengan sobat di rumah, pesannya bagaimana biar kita semua bisa menjadi inovator seperti Ibu. Silahkan. Pemirsa, sahabat-sahabat saya semuanya yang ada di rumah, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Saya berharap bahwa inovasi, kreativitas itu bisa menular, bisa menjadi pemikiran kalian semua yang ada di rumah. Karena dengan inovasi berarti kita itu maju. Inovasi itu sangat mudah. Sebenarnya tidak ada hal yang sulit. Asal kita mau berpikir, kita mau belajar, dan kita mau maju. Inovasi ini juga perlu sesuatu yang berkesinambungan. Terima kasih Ibu Wulani, boleh tepuk tangan sekali lagi. Saat ini Ibu Wulani masih terus berpikir dan berinovasi, berusaha menyempurnakan sistem dan material domus agar dapat dibuat dengan efektif dan efisien, sehingga dapat mewujudkan impian besar sang inovator, yaitu setiap keluarga di Indonesia pada saatnya nanti akan dapat memiliki rumah dengan mudah, cepat, kuat, indah, dengan harga yang terjangkau. Ibu, suatu kehormatan untuk saya bisa ngobrol sama Ibu hari ini. Terima kasih sudah berbagi dengan kami semua di sini. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih sudah memberikan energi positif untuk kita semua. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh rakyat Indonesia yang merayakannya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Terima kasih Ibu Lani. Baiklah Sobat Cimantap, sudah tak terasa kita ngobrol-ngobrol panjang bersama sang inovator kita Ibu Wulani. Nah, jangan lupa nonton terus Ide Art. Usai sudah acara bincang-bincang kali ini, kita jumpa lagi di acara selanjutnya. Saya Eva Yolanda, sampai jumpa. Salam sukses. Romano Active Mancolo. Aktif bergerak, aktif untuk sukses. Romano Active Mancolo. Kalau Taso, apa merek lain? Kualitasnya sesuai spek nggak? Tahu. Yang penting murah. Hati-hati bos, jangan asal murah. Pilih Taso. Spesifikasinya jelas, jujur, sesuai standar. Pas tebalnya, pasti kuat.